Oke, kita mulai ya, rekan-rekan sekalian. Caranya gimana nih? Nah, caranya rekan-rekan sekalian, yang pertama kita tentuin dulu story apa yang mau kita buat. Yang kedua, kita cari referensinya. Maksudnya apa? Untuk tadi ya, rekan-rekan sekalian, untuk tiru, amati, dan modifikasi apa namanya story yang akan kita buat gitu, rekan-rekan sekalian ya. Oke, baru ketiga, ketika kita sudah ketemu nih story kayak gimana yang kita mau buat, ini baru kita buat story-nya. Caranya kita cari bahan-bahan untuk membuat story. Oke, gitu ya. Dan habis itu langsung kita edit di Instagram ya, rekan-rekan kalian. Misalkan rekan-rekan mau bikin Instagram nih ya, ke story gitu. Saya mau bikin story apa nih? Bingung nih, masih belum ketemu ya. Misalkan saya mau bikin quotes gitu ya, buat pagi-pagi minum kopi gitu ya, kayak story yang sudah saya share sebelumnya. Berarti kira-kira alat yang pertama kita cari dulu referensinya ya, rekan-rekan kalian. Untuk kita cari ide itu kalau saya biasanya apa namanya keywordnya Instagram story coffee misalnya kan karena kita pengennya kasih quotes tentang coffee gitu ya. Oke, gini. Kita cari referensinya. Ini banyak banget ya rekan-rekan kalian. Nah, misalkan kayak gini, ini bisa jadi referensi kita. Oh, caranya gimana nih bikinnya? Ini pasti kebayang ya rekan-rekan kalian. Kita cari referensinya yang mana yang mau kita bikin ya rekan-rekan sekalian gitu. Gitu ya. Oke, katakanlah katakanlah kita udah dapat contoh atau ide yang mau kita bikin. Kita udah punya contoh story IG kita yang udah mau kita bikin. Ya, misalkan saya udah buat ya. Mana ya? Oke. Ini, misalkan saya udah mau bikin kayak gini gitu ya. Oh, berarti yang saya butuhkan adalah pertama gambar kopi. Ini bisa dua cara rekan-rekan sekalian. Ini rekan-rekan bisa foto sendiri ya, tapi fotonya tuh kalau bisa yang estetik. Gimana caranya? Kita lihat contoh aja. Misalkan contohnya seperti ini nih, ya udah kita atur sedemikian rupa fotonya biar hasilnya tuh bagus gitu. Atau ada satu lagi kita cari aja gambarnya, gambar coffee gitu ya. Nah, setelah itu apalagi nih? Oh, caranya, oh ini berarti ada jam, ada hashtag coffee morning, ada quotes di dalamnya. Oke, saya mau bikin kayak gini ya. Kita mulai langsung ke Pinterest dulu. Kenapa? Karena kita harus cari apanya, rekan-rekan? Cari bahannya dulu ya. Oke, berarti tadi kalau kita mau bikin, kita mau bikin kayak gini nih. Berarti bahannya apa aja, rekan-rekan sekalian? Yang paling utama Gambar kopi. Gambar kopi dong. Yang paling utama adalah gambar kopinya. Rekan-rekan boleh cari gambarnya kalau saya carinya di Pinterest, rekan-rekan sekalian ya. Kita bisa bikin kita bisa cari keywordnya. Nah, ini riwayat pencarian saya ya. Ini langsung aja ke coffee. Saya cari coffee. Pilih kira-kira yang biasanya gambar ya kalau yang harus dicari. Pilih kira-kira yang gambar yang paling bagus menurut rekan-rekan. Nah, kalau tips dari saya untuk cari gambar, misalkan objeknya kopi gitu ya. Tips dari saya usahakan memang unsur utamanya yang mau kita sampaikan kan kopi ya atau kopi ya. Usahakan gambar kopinya tuh benar-benar terlihat gitu. Kalau ini misalkan rekan-rekan, menurut rekan-rekan gimana nih kalau pakai gambar ini? Ya. Kalau menurut saya kalau gambar ini kurang kelihatan kopinya. Kenapa? Karena dia agak terlalu jauh. Oh, berarti berarti kita cari istilahnya gambar kopi yang view-nya tuh dari atas gitu ya. Rekan-rekan kalian, view-nya dari atas. Ya udah kita cari. Ini adalah yang saya pakai tadi ya, rekan-rekan kalian. Ini bahannya nih. Jadi masih polos ya. Sebelumnya nggak ada apa-apa di sini ya, di Pinterest ya. Ini bisa kita download ya, rekan-rekan, untuk gambar.
Kalau gambar udah diunduh, otomatis akan masuk ke galeri HP rekan-rekan sekalian. Gitu ya. Atau contoh lain tuh, biasanya dia punya referensi lain. Kira-kira yang paling kita apa namanya, yang paling kita serap yang mana gitu ya. Ini juga bisa sebenarnya ya. Ini bisa. Cuman ini apalagi ini juga bisa ya untuk bapak-bapak atau mas-mas ya. Tapi karena saya pengen ngasih juga suasana pagi, biasanya kan ngopi pagi-pagi ya. Saya juga pengen ngasih suasana pagi-pagi, makanya saya pilih gambar yang ini. Kenapa? Kelihatan ya. Kalau ini lagi di pagi hari ya, rekan-rekan kalian. Cahayanya pas. Oke, kita udah dapat unsur utamanya, kopinya ya. Baru gimana langkah selanjutnya, rekan-rekan? Langkah selanjutnya kita langsung edit aja. Langsung ke Instagram ya. Kita kan mau buat kayak gini. Kira-kira ada yang perlu kita cari lagi nggak gambarnya? Oke, langsung aja kita bikin tutorialnya di Instagram ya, rekan-rekan kalian. Nah, di sini kita bisa pertama kalau emang ada kopi, ya udah kita foto sendiri kopinya. Cuman tadi kan kita ambil gambar dari Pinterest ya. Nah, berarti kita pilih di sini bagian pojok kiri bawah ya. Rekan-rekan itu kelihatan kan ada gambar kopi ya. Ada gambar di situ kita pilih. Nah, gitu. Kita cari nih gambar yang udah kita save tadi mana ya? Oh ini dia gambarnya. Nah ini ya rekan-rekan udah masuk gambarnya di story Instagram kita, gitu ya. Nah selanjutnya apa nih yang mau kita kasih? Misalkan panutan kita atau patokan kita kayak gini nih. Oh berarti pertama saya harus kasih efek garis ya. Lihat kan ada efek garis putih rekan-rekan. Gimana caranya bikin efek garis di IG, rekan-rekan sekalian di story IG? Caranya kita bisa pakai, ya, ini mungkin banyak orang yang nggak tahu. Kita pakai underscore, rekan-rekan kalian. Ya, ini di bawah angka 6 underscore ya. Dan kita pilih fontnya yang paling kiri ya, karena dia akan nyambung. Kalau pakai font yang paling kiri. Kalau pakai font sebelahnya, dia misah-misah ya, kelihatan nggak? Dia misah-misah. Jadi usahakan pakai font yang underscore-nya tuh nyambung. Kenapa? Karena kita mau buat garis. Ya kita buat aja kira-kira semana gitu ya panjangnya. Kalau udah kita berikan tanda checklist di paling kanan ya. Oke nih. Oke. Udah jadi nih garis. Tinggal kita atur garisnya di mana. Oh, berarti garisnya di atas. Nah, ini rekan-rekan kadang ya. Kadang yang jadi masalah tuh kita mau mindahin garis nih. Tapi yang kepindah malah gambar. Kadang-kadang ya. Yang kepindah malah gambar. Makanya kalau mau mindahin objek atau bahan ya, kita harus benar-benar nempatin jari kita tuh di yang mau kita pindahin. Misalkan saya mau pindahin garisnya ya, saya mau pindahin. Ya benar-benar gitu. Dan di IG rekan-rekan udah ada garis bantunya ya. Ini yang garis biru, ini sebenarnya dia udah bilang kalau oh ini udah tengah. Di tengah juga ada nih. Oh ini udah tengah secara vertikal, secara horizontal gitu. Ini tengah secara horizontal ya. Kita taruh di atas ini. Oke, kalau udah gimana? Kita bikin lagi dong, ya enggak? Oke, sorry. Oke, ya kita balik lagi ke contohnya. Oh, kedua berarti apa nih kira-kira? Mungkin jamnya dulu ya, 9.50. Oke, kita buat jamnya. Nah, kita lihat lagi 9.50 AM. Tulisannya beda ya, 9.50 sama AM tuh beda ya. Lebih besar font yang 9.50. Maka dari itu kita buatnya di tulisan yang berbeda rekan-rekan. Jadi kita klik 9.50 ya. 9.50. Nah, rekan-rekan, sebenarnya kita punya banyak referensi fontnya ya. Jenis tulisannya banyak yang bisa kita pakai ya. Nah, masukan dari saya rekan-rekan sekalian, kalau kita mau kita mau tulisannya tuh berupa angka gitu ya. Ini kan angka 950. Kalau bisa gunakan
font yang kira-kira tebal ya rekan-rekan sekalian. Jadi bisa pakai yang paling kiri ataupun yang ini juga bisa dipakai. Cuman kita sesuaikan lagi sama tema kita. Tema kita kan estetik ya. Kayaknya yang paling cocok tuh yang ini, rekan-rekan. Kita udah pilih, kita agak gedein fontnya. Pakai yang di sini nih. Ya, nanti dia akan gede sendiri. Secukupnya aja rekan-rekan sekalian. Ya, misalkan segini ya. Kalau udah kira-kira cukup, kayaknya segini gedenya deh. Kita checklist lagi. Sampai nih di sini nih rekan-rekan 950. Kita coba taruh di atas. Oke rekan-rekan, kalau untuk membesar kecilkan ya yang bahan yang ada, kita selain di sini ya. Selain di sini ya. Bisa juga langsung ketika kita mau naruh ya. Misalkan ini kurang gede, bisa digedein. Caranya ditarik ya jari kita ke arah yang lebih besar. Kalau mau dikecilin bisa kecil lagi. Ya, rekan-rekan. Nah, ini kayaknya udah proporsional nih segini. Kita letakkan di sini ya. Udah nih. Apalagi kira-kira tulisan AM ya atau pagi hari ya. Kita bikin lagi di sini AM. Nah, rekan-rekan sekalian, usahakan ini memang setipe ya, rekan-rekan sekalian, untuk tulisannya itu setipe dengan angkanya karena biar nggak aneh gitu. Ini udah setipe ya, masih di jenis font yang sama. Saya tulis AM, saya oke. Tinggal dipindahin ke dekatnya. Agak sulit ya rekan-rekan karena mungkin karena jempol saya gede kali ya. Jadi nggak kelihatan, agak nggak kelihatan. Ya. Namanya bikin story, kalau mau yang bagus gitu kita agak harus lebih sabar dari story biasanya ya. Makanya kita harus ini banget, pelan-pelan banget. Ini saya ketutupan jari, jadi saya lihatnya lewat layar laptop. Udah pas ya? Oke. 950 AM. Oke, kita taruh gitu. Atau kalau kurang dekat bisa dideketin lagi ya. Kedekatan. Oke, udah. Selanjutnya apa rekan-rekan kalian? Oh, selanjutnya ada garis ke bawah nih. Biar lebih estetik ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini kita bisa ikutin lagi. Cara bikin garisnya gimana? Kita tinggal kopas aja. Pilih semua, salin. Ya. Kita bikin lagi, kita tinggal tempel. Jadi kita nggak capek-capek. Caranya bikin garis ini biar vertikal diputer ya. Ditahan ya, ditahan biar dia bisa bergerak ya. Ketika dia sudah bisa bergerak, kita pakai 2 jari ya. Satu jarinya kita putar ya, tekan-tekan. Nah, ini juga ada garis bantu. Ketika ada garis kuning ini berarti menandakan bahwa garis yang kita bikin memang sudah apa? Memang sudah lurus ya. Kalau udah tinggal diarahkan ke yang mau kita kasih. Kalau bisa simetris ya. Ini kan lurus sama garis 0 paling pinggir ya. Ini udah lurus nih. Tinggal diturunin ke bawah dikit. Oke, udah jadi. Kira-kira kurang panjang nggak? Kalau kurang panjang ya udah kita tambahin garisnya. Oke. Jadi dia lebih panjang ya kan? Ini kita sesuaikan lagi tempatnya. Oke, kayaknya udah pas nih ya. Oke. Udah pas. Baru kita kasih lagi apa? Oh, ada tulisan coffee morning gitu rekan-rekan kalian. Nah, ini saya sebenarnya bisa aja coffee morning-nya nggak di situ ya letaknya. Jadi kita tulis coffee morning ya, ngopi pagi-pagi gitu. Coffee morning. Nah, ini balik lagi. Ini font ini menentukan bagaimana keestetikan satu story rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita pilih jenis tulisan yang sesuai dengan karakteristik yang mau kita kasih. Kita kan lagi lagi ngomongin soal coffee ya. Nah, ini kita pilih fontnya yang paling cocok mana. Ini enggak ya. Ini mau buat tulisan, buat angka. Ini bisa, rekan-rekan. Ini juga bisa ya. Biasanya pilihannya kalau buat isi, buat
buat info, biasanya ini, atau ini ya. Oke, kita pilih yang ini deh. Oke. Nah, ini tulisan juga bisa, saya hampir lupa. Ini juga bisa diganti warnanya, rekan-rekan. Tuh. Ya, bisa warna ini, ya. Cuman kalau saya lebih aman menggunakan warna putih. Oke, kalau udah kita gedein dikit. Gini lah ya. Nah, tempatnya rekan-rekan bisa aja di tadi sesuai gambar ya, coffee morning di sini. Ya. Bisa aja di situ ataupun di tengah. Nah, ini saya kembalikan lagi ke rekan-rekan. Lebih suka kemana? Di tengah-tengah kopi apa di pinggir tadi? Kita sesuaikan lagi gedenya, jangan kegedean juga ya. Jangan kekecilan juga. Kalau udah kita sesuaikan diusahakan di tulisannya tuh di tengah-tengah gelasnya. Caranya gimana? Ini kan dia punya ini ya, punya pegangan. Ini udah pasti di tengah. Kita tinggal lurusin aja. Oke. Kalau udah jadi selesai. Nah, langkah terakhir kita tinggal kasih apa rekan-rekan sekalian? Quote. Letak quotes. Nah, ini saya tadi nyari quotes-nya dari Google ya, rekan-rekan sekalian. Saya nyari quotes-nya dari Google. Kita simulasi aja lah ya. Kira-kira misalkan saya lagi cari quotes tadi. Kita samain aja ya. Hidup seperti secangkir kopi, di mana pahit dan manis bertemu dalam kehangatan. Oke. Kita klik lagi. Kita pilih. Oke. Hidup seperti secangkir. Oke. Kalau rekan-rekan, saran saya kalau mau bikin quotes atau kalimat, biasanya kan saya suka lihat rekan-rekan tuh banyak yang pakai center ya, align-nya. Kalau bisa lebih ke align ke kiri aja karena lebih gampang dibaca rekan-rekan. Oke, masih typo yang Mas akhir. Iwan, itu pahit. Ya? Iya, typo Bu. Oke, udah nih. Quotes-nya udah kita ketik, tinggal kita pilih apanya, fontnya yang paling cocok kira-kira yang mana nih. Ini kaku ya, kaku banget ya. Ini bisa sebenarnya jadi referensi. Ini kayaknya kaku. Ini kekecilan rekan-rekan kalian. Jadi kalau font yang jenis huruf yang ini biasanya buat ornamen aja rekan-rekan ya. Kalau buat pesan utama saya rekomendasikan jangan karena agak sulit. Tapi dibesarkan gitu. Iya, gitu. Kita coba yang lain dulu ya. Ini boleh rekan-rekan pilih. Ya. Nah, ini kayaknya yang paling pas ya rekan-rekan kalian. Ya. Kalau udah kita setuju, kita checklist. Tinggal kita taruh di mana dia mau diletakkan ya. Kayak gini. Kira-kira kayak gini kelihatan nggak rekan-rekan? Kurang jelas. Nggak kelihatan. Kurang jelas ya. Nah, kalau kurang jelas, jangan takut untuk menggunakan bold di atas ya, di sebelah lingkaran warna-warni itu kan ada. Kita bisa ketik. Nah, ya. Kita checklist lagi. Nah, kira-kira warnanya udah cocok belum nih pakai warna hitam? Oke. Kan kalau saya bilang penentuan warna juga jadi mendukung apakah story kita akan menarik apa enggak. Jadi yang saya bisa sarankan rekan-rekan sekalian, jangan gunakan lebih dari 3 warna. Ini kan kelihatan warna dominan warna coklat. Terus kita udah pakai warna putih. Nah, berarti di sini untuk bloknya ini kan warna hitam ya. Kita ganti jadi warna coklat rekan-rekan sekalian. Oke, kita bisa pilih ya sebenarnya yang mana nih ya. Nah, bisa aja rekan-rekan sekalian ngambil warna dari gambar yang ada. Caranya di paling sebelah kiri kan ada kayak pipet ya, kayak pulpen ya. Kita klik. Nah, ini dia bisa ngambil warna ya. Cantik nggak warnanya? Bagus ya? Udah cocok ya warnanya ya? Oke, kalau udah kita klik. Kalau udah kita Oke, ya bisa tuh ganti-ganti kan warnanya. Kalau udah kira-kira udah paling bagus, warna font dan bloknya, oke kayaknya ini paling bagus ya. Udah, kita klik.
Oke. Nah, tinggal kita sesuaikan besar kecilnya. Untuk tulisan, rekan-rekan disesuaikan. Jangan juga terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Kalau kayak gini, kekecilan ya, orang nggak bisa lihat tulisan apa sih. Kalau segini, kegedean rekan-rekan kalian, karena udah ada garis di atasnya. Caranya adalah kita feeling aja, yang kira-kira nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Ya. Misalkan 3/4-nya jangan sampai melewati garis batas tengah kopi, misalkan ya. Udah jadi, rekan-rekan sekalian. Ya. Kalau udah, kita tinggal posting di mana? Di Instagram kita ya. Ini bisa atas bawahnya juga bisa diatur. Kira-kira yang paling enak di mana? Kontennya di sini nih, karena ada garis juga ya. Garis di bawahnya. Oh. Oke. Jadi, rekan-rekan, kita bisa bikin story Instagram yang lebih menarik dari biasanya. Oke, rekan-rekan, ini tutorial pertama, rekan-rekan sekalian. Oke, belum selesai ya. Misalkan rekan-rekan mau, saya juga mau nih naruh ini di apa namanya? Saya juga mau nih naruh ini di WhatsApp saya, bisa gitu. Ini tinggal kita download ya. Ada tanda panah ke bawah, itu download. Oke, rekan-rekan, dan tambahan lagi fitur yang sekarang paling baru di Instagram dan bagus banget buat rekan-rekan sekalian pakai, yaitu fitur musik. Jadi kita bisa tambahkan musik ya, rekan-rekan sekalian, untuk mendukung suasana yang mau kita sampaikan. Caranya di mana? Di yang paling tengah ya, kita klik ya. Terus ada tanda musik, kita klik lagi. Ya, kita pilih musiknya apa kira-kira. Ya. Mungkin Run. Kita pilih musik yang paling nih, ini ada Morning Coffee. Apa nih? Nah, cocok banget nggak sih sama apa yang mau kita sampaikan? Tentang Morning Coffee. Bisa cocok. Cocok banget ya. Kita pakai nih, jebret. Nah, ini kan kita udah capek-capek bikin fontnya ya, rekan-rekan sekalian. Terus dia ngeblok kayak gini. Ini bisa aja kita kasih, cuman kalau saya lebih prefer ke ya dia ada banyak tampilannya, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita pilih tampilan yang ini, oke, saya kecilin dulu. Kalau kita pilih tampilan yang ini, dia akan ada apa ya? Ada lirik lagunya, ya. Kalau saya prefer ke sini, karena dia kecil. Yang penting suaranya ada. Kalau udah klik, ini bisa digedein, bisa dikecilin. Kecil aja, rekan-rekan. Kita taruh di paling kanan. Sorry, kurang. Bagus nggak? Oke. Kalau sudah, kita tinggal masukkan ke cerita kita, gitu, rekan-rekan. Ya, masukin. Udah terkirim, jadi deh story kita. Ya, gitu rekan-rekan untuk buat story di IG. Cuman tadi kan kita ada suaranya. Tapi kalau kita unduh terus kita ganti ke WhatsApp, itu suaranya hilang. Itu aja rekan-rekan yang bisa saya sharing pada kesempatan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian.